suka duka mengajar TOEFL di balai berarti geus leuwih ti 10 tahun ya. TOEFL. Sudah Itu. lebih dari 10 tahun kan? Itu saya masuk ke DT tahun 2014 asa nama. 2014 9 tahun. tahun. Jadi vlog kali ini saya mau ngobrol sama instruktur TOEFL nyasar ke ruangan. Nah, topiknya suka duka menjadi pengajar TOEFL. Karena pengajar TOEFL ini unik ya. Orang yang dibebani pekerjaan untuk mengajar dengan target tertentu. Rata-rata kan ingin mencapai skor tertentu. Oke. Jadi pertanyaannya naon pertama suka dukanya? Suka duka naon jadi. Suka dukanya. Oke. Jujur pas pertama kali ngajar karena tidak ada semacam pelatihan pengajaran TOEFL itu seperti apa, jadi rada bingung gimana cara ngajarnya. Nah, jadi kudu harus ya paling cepet sih dengan cara sit in. Kita datang ke duduk di kelas pengajar, skill yang diajarkan oleh kita. Jadi kebetulan saya dapat skill untuk ngajar skill listening. Jadi saya duduk bersama Kang Black, Kang Lukman waktu itu. Jadi saya dapat tips-tips dari dia bagaimana cara mengajarkan TOEFL. Dan jadi apa ya, duka ya, bukan duka, atau kesulitan pertama adalah bingung caranya bagaimana karena tidak ada instruksi seperti apa gitu ya. Ya, tapi untungnya ya pengalaman. Dan sukanya ternyata boleh jujur? Boleh atuh. Boleh. Nah, kelasnya singkat. Ya. Jadi honornya dapatnya lebih cepat. Oke, terus apa lagi ya? Nah, tapi lama-lama karena sering ngajar listening, lama-lama dapat celahnya seperti apa dan cara ngajarnya seperti apa, jadi bisa ngasih tipsnya pun bisa lebih pas gitu untuk para pesertanya. Gitu sih sebenarnya mah. Nah, itu maksudnya kalau belajar bahasa Inggris untuk tujuan tertentu itu memang dia punya naonnya bahasa Sunda nama kekhasan, hal yang spesifik gitu ya. TOEFL itu hal yang spesifik kalau buat saya. Karena orang itu harus bisa berkomunikasi, bukan berkomunikasi ya. Harus memiliki kemampuan dalam akademik American Academic English, American English. American Academic English. Nah, bener. Berarti bener pengajar TOEFL. Kalau misalnya Anda lihat ya, ini sweaternya ada tulisan LPDP. Jadi Arun itu mengajar kelas persiapan untuk para awardee LPDP, dan sudah berapa orang yang pergi ke luar negeri dengan bantuannya Arun. Amin. Ya, gitu. Jadi pahalanya gede pisan jadinya bantuan jelema ke luar negeri gitu. Amin. Kadang-kadang nyatanya pengajar TOEFL kadang membantu banyak orang pergi ke luar negeri, tapi beberapa di antara pengajar TOEFL itu sama sekali belum pernah ke luar negeri. Sama, saya juga belum pernah. Kamu pernah ke luar negeri tuh? Ada. Tapi jangan ditanya kalau soal skill bahasa Inggris. Arun itu punya skor TOEFL di atas 600 karena semua yang mengajar TOEFL di sini harus punya skor di atas 600 gitu. Terus kemari pertanyaan di IG teh. Kang Dika ngajar TOEFL di balai enggak ya? Kenapa? Karena saya nggak mau ya. Berapa skor TOEFL saya? Pernah saya posting di IG. Pernah berapa? Tinggal ya, track lagi di IG. Yang jelas di atas 630. Jadi nggak semua orang yang skornya di atas 600 kudu ngajar TOEFL kan. Dan nggak semua pengajar TOEFL juga punya kualitas. Tapi kalau di sini di Balai Bahasa UPI itu terjamin karena orang yang mengajar TOEFL pasti skornya di atas 600. Pernah ada siswa nu aneh tuh. Aneh gimana tuh? Aneh di kelas gitu.
Pak saya pengen punya skor 500 sebenarnya. Tapi tara asup. Ya, itu sih Nah. kalau untuk yang kayak gitu mah kebanyakan sih karena yang ikutan les atau course TOEFL di sini mah self motivated. Jadi mereka memang pengen mendapatkan skor tertentu. Jadi ada target gitu ya dan untuk keperluan tertentu. Jadi kalau nggak masuk karena males itu kayaknya sih enggak. Tapi mungkin ada halangan atau yang lain. Tapi anu rada kesulitan mah ketika yang pengen skor TOEFL tapi pengen cepet. Nah itu biasanya mah bukan ke les yang reguler tapi yang kelas-kelas privat. Nah kalau untuk yang kelas privat itu kita harus fokus dulu si orang ini perlunya apa, skill yang mana terutama. Di TOEFL PBT itu kan ada 3, listening, structure dan reading. Nah, dari antara ketiga itu kalau misalnya dia sudah pernah ikutan tes, apalagi kalau udah beberapa kali, kita sudah bisa membayangkan dia dari skornya aja bisa ngebayangin mana yang perlu improvement, mana yang sudah bagus. Nah, gitu. Karena memang kasus-kasusnya itu sangat spesifik. Misalnya begini ya, ada yang dia bagus dalam reading karena memang hobinya baca orang itu. Tapi ketika dikasih listening, nggak tahu kenapa ada tai celi mungkin gitu ya di telinganya itu. Jadi agak kurang di listening. Jadi dia tinggal latihan listening itu sebenarnya naik listening, readingnya itu nggak usah latihan lagi. Ada yang kebalik. Jadi ini ada orang yang hobi nonton film-film berbahasa Inggris ya, film-film Hollywood. Jadi dia sangat bagus dalam listening, tapi readingnya payah gitu karena teresep maca ya. Adanya bisa gitu. Iya. Tapi yang unik, ini sudah ada banyak penelitian. Kalau Anda latihan structure and written expression, itu 2 skill yang lain itu skornya ikut naik biasanya. Bener deh? Menurut pengalaman? Kalau penelitiannya masih belum pernah baca. Nah, saya baca. Nah, oke. Tapi kalau dari logikanya sih harusnya iya. Karena apa? Kalau kita structure-nya atau grammar-nya sudah bagus, otomatis sensitivity terhadap vocabulary bener sama structure vocabulary terutamanya itu terbantu gitu. Memang penjelasannya memang gitu. Memang yang pertama awareness dia ya pada berbagai komposisi kalimat dan dengan sendirinya bunyi kalimatnya gitu. Jadi ke listening itu naik. Dan dengan sendirinya juga misalnya komposisi narasi dan wacana bacaan itu juga akan ngaruh ke reading. Nah, terus rencana ke depan sebenarnya lamun jadi instruktur TOEFL. Instruktur TOEFL itu yang paling memuaskan itu apa? Apa cukup misalnya melihat peserta instructions itu skornya naik gitu. Atau ada hal lain yang ingin dikejar? Jawabannya ulah waduknya kan, ayo ngejawab dia, ayo saya mah mengejar ridho Allah cuma tapi mau dibayar ngambek gitu. Ya. Ayo saya maunya pertamanya jujur karena ketika mengajarnya ekspektasinya adalah 2 hal. Duit nomor 1. Satu duit tentu saja mau bohong. Kedua adalah kalau mencari yang ideal mah susah. Misalnya hayang dapat skor 500 dalam waktu singkat itu susah. Kecuali mau berjuang, bekerja keras. Nah, oke. Yang penting mah yang saya kejar adalah ketika ngajar di kelas siswa dapat improvement. Oke, dia merasakan ada peningkatan, naik misalnya dari skor antara latihan ke latihan. Nah, kalau sudah terbentuk saya nih bisa nih ternyata bisa improve, otomatis kalau sudah begitu meskipun si course-nya sudah berakhir dan dia belum mencapai target misalnya ya. Nah, tapi setidaknya dia punya motivasi, saya bisa nih belajar lagi. Bisa meningkat lagi gitu sih. Belajar untuk sendiri. yang realnya gitu. Saya masih ingat ya tahun 2001 untuk pertama kalinya saya mengikuti tes yang TOEFL Elite ya. Prediction test untuk TOEFL itu skor saya dengan
sebenarnya 520 gitu ya, sebagai mahasiswa bahasa Inggris semester 4 bahasa Inggris. Hanya 520. Ini jauh dari skor anak saya semester 1 mahasiswa filsafat 540. Jadi anak saya memang lebih pintar ya. Anak saya yang kuliah di UGM itu lebih pintar dari saya, berarti terbukti ya. Kemudian waktu tes lagi itu ada rentang waktu yang lama ya, 2006 itu naiknya ternyata hanya sedikitnya, hanya sekitar 530 gitu atau 540, bahkan tidak melampaui 550. Nah ketika saya kuliah S2 baru nyadar ternyata adik-adik tingkat saya pada linter gitu. Lukman nyampe 600 waktu itu, terus ngelihat instruktur di balai itu kan semua harus 600. Dan waktu itu saya tes lagi karena penasaran, ternyata naik lumayan 580, tapi masih kena eleh. Nah hari ini mungkin saya di atas rata-rata instruktur TOEFL di sini gitu. Karena apa? Latihan sendiri, jadi saya nggak pernah belajar ke orang. Saya tidak pernah ikut kelas apapun. Tapi bagi yang tidak punya basic bahasa Inggris bagus, memang baiknya ikut kelas kalau saran saya. Karena memang belajar bahasa Inggris itu berbeda sebetulnya dengan belajar bidang ilmu humaniora yang lain, apalagi belajar bidang ilmu sains dan sosial. Jadi ada aspek-aspek humanities yang harus diperhatikan gitu ketika belajar bahasa apapun ya. Terutama ini belajar tes bahasa Inggris beda lagi dengan mempelajari bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya benar. Karena untuk tes itu lebih spesifik ke bagaimana kita cari tahu pola soal, cara menjawab soal. Nah, itu tambahannya selain skillnya juga. Ya, dan bahkan kalau untuk listening sih ada beberapa trik yang bahkan kalau kita misalkan nggak paham si audionya masih bisa ngejawab asal kita dari structure dan readingnya bagus. Nah jadi memang perlu secara keseluruhan sih, tapi intinya adalah yang tes itu beda dalam hal teknisnya dengan yang secara umum gitu. Kalau English balik deh ya, karena judul vlognya suka duka. Tapi kamu menikmati tidak pekerjaan sebagai instruktur TOEFL preparation class gitu? Oke, menikmati sih sebenarnya mah. Dan menikmati, apakah hanya merasa menikmati karena lamun aya peserta pelatihan ngagelis gitu atau peserta pelatihan mah rupa-rupa di budak SMA tapi dokter kayak aya sebenarnya mah. Nah itu jadi menikmatinya teh eta. Jadi hal yang membuat menyenangkan teh adalah ketika melihat ekspresi si peserta teh, oh ternyata kieu. Jadi saya bisa istilahnya menambah pengetahuan seseorang, eta membuat saya senang sebenarnya. Selain ngot. Ya pasti. Nah eta gitu. Cuman yang susah teh ketika kalau misalnya ada orang yang rada mentok lah gitu maksudnya. Hese dibejaan. Bukan hese dibejaan sih sebenarnya. Basicnya dia kurang banget. Dan ya, soalnya gini, benar. Ini juga perlu dikemukakan. Jadi TOEFL itu memang menuntut sedikit ada basic bahasa Inggris. Jadi jangan sampai itu bisa ngebedakan present continuous dengan present perfect, tapi ikutan TOEFL preparation test. Untuk kasus yang itu, saran saya ikut dulu kelas General English sebenarnya. Iya, idealnya sih. Nah, udah General English baru ikutan TOEFL preparation. Nah, udah soalnya memang itu akan menyulitkan untuk instruktur TOEFL-nya. Misalnya begini, saya pernah ngajar di sebuah lembaga di kota Bandung, dan lumayan ya kelasnya itu banyak gitu. Ini ngajar TOEFL. Jadi saya pernah ngajar TOEFL kieu-kieu. Henteu kieu-kieu oge sebenarnya ada orang teh doktor linguistik. Jadi saya pernah ngajar, terus gini ya kasusnya seperti ini misalnya tuh. Jack to the market to buy pen. Itu benar ya, contoh soal ya. Terus pilihan jawabannya itu ada goes, ada gone, ada going, ada go. Nah ketika kita membahas soal itu, terus saya tunjuk jawaban yang benar, goes kan. Dan ada yang nanya gitu, Pak kenapa goes gitu. Dan itu di kelas TOEFL itu agak menyulitkan kalau buat saya ya, karena dan
ketika menghadapi situasi seperti itu mungkin sebabnya saya kurang cocok ngajar TOEFL teh. Saya itu agak kurang sabar gitu dengan menghadapi peserta instruction yang seperti itu. Saya itu kan jawab waktu itu ya karena nugeloge nya kudu gos gitu. Gimana ya? Itu kan aturan gramatikal yang memang unik bagi bahasa Inggris gitu. Karena setiap bahasa itu kan unik. Ya, setiap bahasa itu unik. Bahasa Indonesia unik dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris unik dengan tata gramatikalnya sendiri. Menjelaskan yang seperti itu sulit dan pertanyaan seperti itu hanya akan muncul dari orang-orang yang memang basic bahasa Inggrisnya ya, tidak terlalu baik. Itu. Benar kan, kalau dia baik dia tahu karena itu simple present kan. Pertanyaan paling mudah sebetulnya masuk ke kategori mudah gitu kalau di ini. Tapi lamun rencana ke depan kumaha sebagai instruktur, apa mau membuat terobosan baru gitu di dunia instruction? Nah, kalau rencana sih lebih ke keinginannya, pengen cari sumber-sumber buku yang lebih up to date. Up to date karena apanya sumber-sumber yang ada sekarang teh mungkin klasik gitunya masih dari lama gitu. Barons. Tapi ya kadang jadi gitu kan. Dan memang kalau lihat di pasaran memang buku-buku yang populer itu deh gitu kan. Ya karena memang paling mudah. Dan nyari yang up to date itu agak susah gitu. Mungkin harus gimana. Dan ini mah seiring kalau buat saya mah dengan kejumudan karakter dari tes TOEFL-nya itu sendiri. Menurut saya ya. Dan provider TOEFL itu ETS di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat itu telat merespon pasar ya. Karena walau bagaimanapun juga ini kan trademark TOEFL itu, dia itu barang jualan dan dia itu sekarang mulai kalah. Misalnya lebih banyak lagi orang yang melihat secara reliability misalnya IELTS itu lebih bagus gitu karena real time dia mengisi jawaban. Atau yang sekarang lagi naik daun misalnya Duolingo itu dianggap karena dia menyelesaikan tes kompetensi dalam waktu yang lebih cepat. Sementara TOEFL itu tesnya itu nyaris 2 jam gitu. 2 jam itu padahal banyak skill yang memang sebenarnya bisa diujikan dalam waktu 1 jam. Walaupun itu pun sebenarnya udah direspon ya. Makanya kenapa ada 2 level sekarang dalam TOEFL itu ya. Level 1 ya itu 2 jam kan. Dengan level 2. Nah itu pungkul paling. Selebihnya ya TOEFL itu gitu aja terus dari zaman Barons nyusun bukunya sampai hari ini terus seperti itu. Saya perhatikan ya, TOEFL itu kan udah ada dari sejak tahun 1968. Terus ada banyak kompilasi soalnya dia yang bisa diakses di internet. Dari tahun 68 sampai tahun 90-an itu banyak gitu soalnya itu bertebaran. Saya lihat itu nggak ada sih perubahan yang signifikan. Di sisi lain yang namanya bahasa itu dia punya semacam dinamikanya, semacam dinamika yang membuat bahasa tahun 60-an itu beda sebetulnya dengan bahasa zaman sekarang. Gitu. Sama kayak juga konteks-konteks kampus, sistem-sistem keuangan yang kayak gitu tuh kurang update. Ya, ini mah tidak jauh beda. Ya ini juga kritik dengan misalnya tes UKBI. Jadi gini ya, saya melihat gini di TOEFL itu ada disparities gitu di antara bahasa yang ada dalam tes tersebut, walaupun ya itu disebut sebagai bahasa Inggris akademik Amerika, dengan bahasa real yang dipakai sehari-hari di Amerika. Memang TOEFL itu tujuannya untuk tujuan akademik, ya, karena mahasiswa itu harus bisa memahami konstruksi kalimat-kalimat yang formal untuk kepentingan-kepentingan akademik. Gitu. Tapi ketika sesi listening misalnya kita kadang mendengar ada percakapan di toko buku kan, walaupun bookstore itu pasti di dalam lingkungan kampus gitu kan, namanya juga bahasa Inggris akademik, yang itu rada-rada ngawang-ngawang gitu buat saya. How much does it cost gitu? Apakah ada orang Amerika yang ngomong seperti itu sehari-hari walaupun di dalam kampus gitu? Ini sama tes menyimak dalam UKBI. Ibu, berapakah harga 1 kilogram cabai merah ini? Ada orang Indonesia mana nemu cabai dengan kalimat seperti itu? Gitu. Baku. Betul bahwa itu kalimat baku dan di sini kenapa ya ada banyak linguis yang beraliran fungsional gitu. Karena functions dalam setiap kompetensi itu mungkin yang berbeda. Ya, ting lah. Saya kan
Dulu banyak soal itu. Tapi sekurangnya ini mah untuk merespon beberapa orang ya. Penghasilan per bulan tina ngajar TOEFL hungkul. Per bulan atau per program? Nah, per program mah. Per bulan ya rata-ratakeun. Ini sekaligus juga ngasih insight ke junior kita yang ada di jurusan pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris. Oke, kasih rata-rata we nya. 25 juta loh. Wah, Untuk 25 juta. Ini lah per jam lah. Kalau kelas itu per jam untuk saya dengan kualifikasi S2 itu antara 65 sampai 75 per 75.000 per jam. Per jam. Sekali ngajar 2 jam berarti 150.000. 130.000 lah. TOEFL reguler teh 72 jam. 72 jam. Sok kalikeun ya. Sorangan. Aya listening hungkul mah ngan 24. 8 kali 3 24. Berarti 10 jam oke 1,5 juta kali 2 3 juta ya sekitar 4,5 juta. Banyak ya lah. Nya atuh kita bisa 24 jam kali. Jadi memang nya cukup lah ya. Jadi buat junior kami yang kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris dan jurusan sastra Inggris UPI cukup lah. Cukup standarnya segitu memang. Lagian ya kita kerja itu sebetulnya kalau dalam ilmu ma'rifat itu harus untuk Allah ya, mengejar maradhatillah karena kita hidup kan 2 kali bukan sekali di dunia terus nanti di akhirat. Soal duit nomor 1 ya. Dialognya banyak dalam bahasa Sunda nanti ada subtitle moal buat Anda yang nggak ngerti bahasa Sunda ya mohon maaf nanti sambil sedikit pelajari saja ya bahasa Sundanya. Tidak banyak tuh. Oke, sekian dulu ya vlog kali ini. Vlog bersama pengajar TOEFL tentang suka duka penghasilan dan lain-lain yang berhubungan dengan pengajar TOEFL. Kalau ada pertanyaan silahkan simpan di kolom komentar. Besok mungkin saya akan bikin vlog sama tukang sasapu di depan balai. Ini si Jajang. Ini ada orangnya. Ini nih, ini tukang sapu profesional ya. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.